Halo semuanya, kalau kita ngomongin soal kaya, sejahtera, dan sukses dalam hal finansial, kita tuh sering banget fokusnya ke tujuan-tujuan besar kayak beli rumah, pensiun dini, atau bahkan jadi orang kaya. Tapi kadang kita lupa kalau ada pencapaian-pencapaian kecil yang sama pentingnya dalam perjalanan ini. Nah, di video kali ini, kita bakal ngomongin soal 11 financial milestones penting yang sering banget dilewatkan orang. Milestones ini bukan cuma untuk nunjukin kalau kita udah berada di jalur yang benar, tapi juga bisa jadi alasan untuk kita merayakan setiap progres yang kita lalui. Oke, simak sampai habis supaya kalian tahu sebenarnya kalian udah sejauh apa di perjalanan finansial kalian. Let's go, kita bahas. Yang pertama yaitu hidup di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan ini berarti kita mengatur keuangan sehingga pengeluaran selalu lebih kecil daripada pemasukan. Jadi kita nggak gampang tergoda untuk menghabiskan uang buat hal-hal yang kurang penting. Selain membuat keuangan lebih stabil, gaya hidup ini juga menunjukkan kalau kita bisa memprioritaskan kebutuhan dengan bijak, terus juga bisa menabung, dan bahkan bisa menyisihkan uang untuk investasi. Kalau kata salah satu pakar keuangan sekaligus penasihat keuangan pribadi yang terkenal di Amerika, Dave Ramsey, "You must gain control over your money, or the lack of it will forever control you." Artinya kita harus mengendalikan uang kita sendiri atau kalau enggak, uang atau kekurangan uang itu akan mengendalikan hidup kita. Jadi dengan hidup di bawah kemampuan, kita bisa merasa lebih aman dan bebas secara finansial. Kita pakai contoh ya, misalnya kalian gajinya 5 juta per bulan. Meskipun kalian dikelilingi oleh teman-teman yang sering nongkrong di kafe atau suka belanja, kalian memilih untuk mengatur pengeluaran. Kalian bikin anggaran, menyisihkan mungkin 1,5 juta buat ditabung dan diinvestasikan, dan hanya pakai 3 juta untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan cara ini, kalian nggak merasa tertekan kalau ada pengeluaran yang nggak terduga, dan pelan-pelan tabungan kalian pun bisa bertambah. Kebiasaan ini membuat kalian bisa menabung untuk tujuan yang lebih besar, kayak misalnya liburan atau bahkan ngumpulin DP rumah. Jadi, hidup di bawah kemampuan ini menjadi langkah awal yang kuat untuk menghindari stres keuangan juga ya. Orang-orang yang disiplin dalam mengelola pengeluaran, bahkan dari sejak masih muda, akan punya lebih banyak pilihan dan kebebasan finansial di masa depan. Next, milestones yang kedua, menyusun dana darurat. Dana darurat itu kayak backup plan ya, buat keuangan kita yang disiapkan untuk berjaga-jaga kalau kita menghadapi situasi yang nggak terduga, misalnya kehilangan pekerjaan, sakit, atau tiba-tiba butuh biaya besar karena musibah lain. Besarnya dana darurat ini yang ideal biasanya 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau sebulan kita biasa menghabiskan 5 juta misalnya, berarti dana daruratnya sekitar 15-30 juta. Nah, kenapa dana darurat ini penting? Karena kejadian yang nggak terduga kan bisa selalu terjadi di saat yang nggak kita duga. Tanpa dana ini, kita bisa-bisa harus ngutang kalau misalkan menghadapi situasi darurat. Bayangin misalnya kalian fresh graduate, baru lulus, terus baru keterima kerja, dan masih tinggal sendiri di kota besar. Kalian nggak menyiapkan dana darurat karena berpikir gaji kalian itu udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Tapi pada suatu hari laptop kalian rusak. Padahal kalian butuh laptop untuk bekerja dan nggak punya uang untuk beli yang baru. Akhirnya apa? Kalian terpaksa ngutang untuk memperbaiki laptop itu atau beli laptop lagi. Disinilah dana darurat seharusnya bisa menyelamatkan kalian dari beban utang. Menyusun dana darurat itu seperti mengasuransikan diri dari masalah finansial yang mendadak. Meskipun mungkin memang awalnya berat ya, menyisihkan duit lebih untuk ditabung khusus buat dana darurat, tapi dengan menyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan, lama-lama dana ini bakal terkumpul juga kok, jadi kita harus sabar dan konsisten, terutama dalam mengumpulkan dana darurat. Lanjut, milestones yang ketiga, mulai menabung untuk pensiun. Kalau kita bicara soal pensiun, apalagi buat orang-orang yang masih muda nih, masih di awal-awal 20-an atau mungkin awal 30-an, mungkin kita ngerasa itu masih terlalu jauh. Tapi justru kalau waktunya masih panjang, kita punya kesempatan untuk investasi yang bertumbuh lewat efek compound interest. Artinya, uang yang diinvestasikan sekarang bisa berkembang jauh lebih besar karena bunganya terus-terusan bertambah setiap tahun. Menurut Financial Planning Standards Board, menabung buat pensiun sejak dini itu kayak kita memberikan diri kita reward di masa depan.
Berinvestasi untuk masa pensiun dini memungkinkan uang kita untuk bertumbuh sehingga memberi kita keamanan finansial yang lebih besar di saat kita tua nanti. Dengan mulai berinvestasi sejak masih muda, kita nggak harus menyisihkan banyak uang setiap bulan, tapi tetap bisa dapat hasil maksimal di kemudian hari. Contoh nih, misalkan ada 2 orang ya, si A dan si B. Si A mulai nabung buat pensiun dari usia 25 tahun, sementara si B baru mulai di usia 35. Nah, setiap bulan mereka sama-sama menyisihkan 500.000 untuk diinvestasikan dengan asumsi bunganya 10% per tahun. Misalnya, pada saat usia 60, tabungan pensiun si A akan jauh lebih besar dari si B karena efek compound interest selama 10 tahun lebih lama. Alhasil, si A bisa lebih santai karena punya simpanan yang cukup untuk pensiun, sementara si B mungkin harus menabung lebih besar atau menunda pensiunnya. Nah, dari sini kelihatan ya, bahwa dengan mulai menabung untuk pensiun dari sekarang, dari sejak dini, kita tuh ibarat ngasih bonus untuk diri kita sendiri di masa depan. Lanjut, financial milestones yang keempat, lunasi utang konsumtif. Utang konsumtif itu adalah utang yang kita ambil untuk kebutuhan yang habis pakai atau nggak menghasilkan keuntungan jangka panjang, kayak misalnya belanja baju, gadget, atau liburan, pakai kartu kredit atau paylater gitu ya. Kebiasaan utang konsumtif ini bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran utang, terutama kalau kita hanya bayar minimum payment. Suku bunga kartu kredit itu kan rata-rata sekitar 2-3% per bulan. Jadi semakin lama kita mencicil, semakin besar bunga yang harus dibayar. Kalau menurut pakar keuangan pribadi terkenal di Amerika, Suze Orman, "That robs you of your future income." Maksudnya, utang konsumtif itu bikin kita mengorbankan pendapatan di masa depan karena harus terus bayar cicilan kan? Melunasi utang konsumtif ini memberi kita kesempatan untuk fokus pada investasi dan tabungan, bukan cuma bayar utang. Katakanlah misalnya kalian anak muda yang sering banget pakai kartu kredit atau paylater untuk beli barang-barang baru dan liburan staycation. Awalnya kelihatan mudah aja gitu karena cicilannya kecil, tapi setelah beberapa bulan, tagihan kartu kredit atau paylater itu membengkak dan kalian kesulitan untuk bayar sampai lunas. Akhirnya, kalian harus bayar bunga yang semakin besar dan semakin lama utang kalian pun semakin sulit dilunasi. Dengan melunasi utang konsumtif ini, kalian bisa lebih tenang dan bebas secara finansial sehingga bisa mulai menabung dan investasi untuk masa depan. Nah, tips sederhana untuk melunasi utang konsumtif ini adalah fokus pada utang yang bunganya tinggi dulu, dari bunga yang tertinggi atau ini biasa disebut metode debt avalanche, supaya beban bunga kalian cepat berkurang. Nanti setelah bebas utang, kalian punya ruang finansial lebih untuk kebutuhan yang lebih produktif. Next, financial milestones yang kelima, menabung untuk pembelian besar. Pembelian besar kayak mobil atau rumah, itu kan butuh persiapan finansial yang serius. Ini bukan cuma soal harga barangnya aja, tapi juga biaya tambahan kayak DP atau uang muka, terus juga pajak, asuransi, dan biaya perawatan. Nah, supaya nggak terlalu berat nantinya, menabung atau bahkan investasi bisa jadi solusi supaya uang yang disisihkan bisa bertumbuh dengan baik. Dan menabung untuk pembelian besar itu nggak cuma mengurangi beban keuangan kita aja, tapi juga membuat kita jadi lebih bijak dan merasa lebih aman karena udah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Contohnya, misal kalian udah lama banget pengen punya kendaraan sendiri, mobil sendiri. Daripada kalian ngutang dengan bunga yang besar, kalian mulai sisihin 2 juta per bulan misalnya, dan menyimpan uang itu, tabungan itu, di instrumen investasi dengan potensi pertumbuhan. Kayak misalnya reksadana pasar uang. Setelah beberapa tahun, mungkin 2 tahun, kalian berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk bayar DP mobil yang kalian inginkan. Dengan cara ini, kalian nggak perlu ambil utang besar atau cicilan yang tinggi, dan bisa menikmati mobil kalian tanpa rasa khawatir. Nah, kalau buat kalian yang pengen punya rumah, strategi ini bahkan lebih penting karena DP rumah itu kan biasanya gede, sekitar 10-20% dari harga rumah. Jadi, disiplin menabung atau berinvestasi lebih cepat, itu bisa membantu kalian mencapai tujuan ini tanpa harus ngutang terlalu banyak. Next, financial milestones yang keenam, membangun portofolio investasi. Portofolio investasi ini adalah kumpulan aset yang kita miliki untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Misalnya investasi di saham, reksadana, emas, atau bahkan properti.
Bedanya dengan tabungan, investasi ini membantu uang kita berkembang lebih cepat lewat pertumbuhan nilai aset. Membangun portofolio investasi artinya kita menyiapkan diri untuk masa depan dengan cara memberi bahan bakar untuk keuangan kita supaya terus berkembang. Kalau katanya pakar investasi terkenal, Warren Buffett, kita harus mendahulukan investasi, baru habiskan sisanya. Dengan investasi rutin, kita bisa menambah kekayaan tanpa harus bekerja lebih keras. Misalnya, kalau kalian menyisihkan 1 juta per bulan dari gaji untuk diinvestasikan di reksadana campuran. Awalnya mungkin kelihatan kecil, tapi kalau dikali beberapa tahun, dan dengan asumsi return investasi rata-rata 8-10% per tahun, nilai investasi kalian bakal terus tumbuh. Jadi setelah beberapa tahun, kalian punya simpanan yang bisa dipakai untuk rencana jangka panjang, kayak misalnya beli rumah, atau biaya pernikahan, atau bahkan persiapan pensiun, dan lain sebagainya. Memulai investasi itu nggak harus dengan uang yang besar, yang penting cuma konsisten. Pilih instrumen investasi yang cocok dengan tujuan dan profil risiko kita. Portofolio yang baik itu biasanya menggabungkan beberapa jenis aset seperti saham dan obligasi untuk mengurangi risiko. Lanjut, financial milestones yang ke-7 memiliki asuransi yang memadai. Asuransi itu seperti pelindung keuangan kita dari biaya nggak terduga yang besar, kayak misalnya biaya rumah sakit atau kehilangan penghasilan karena kecelakaan. Nah, jenis asuransi yang penting itu biasanya adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Terutama kalau kita udah punya tanggungan atau keluarga ya. Asuransi yang tepat bisa menghindarkan kita dari risiko yang membuat keuangan kita berantakan karena biaya besar yang nggak terduga. Asuransi adalah cara untuk melindungi diri kita sendiri dari pengeluaran besar yang dapat membebani kita secara finansial. Artinya, asuransi itu jadi tameng supaya kita nggak perlu merogoh tabungan atau investasi kalau ada hal buruk yang terjadi. Katakanlah misalnya kalian seorang kontraktor atau freelancer atau yang pekerjaannya dengan penghasilan tidak tetap dan kalian belum punya asuransi kesehatan sendiri karena nggak di-provide sama kantor atau tempat kalian bekerja. Nah, pada suatu hari kalian harus dirawat karena sakit dan tagihan rumah sakit kalian itu mencapai jutaan rupiah. Karena nggak ada asuransi, kalian jadi harus pakai tabungan untuk bayar biaya rumah sakit kan? Sementara kalau kalian udah punya asuransi, beban biaya rumah sakit itu bisa ditanggung sebagian besar dan kalian nggak perlu khawatir keuangan kalian habis hanya dalam satu kejadian itu. Dengan asuransi, kalian bisa lebih tenang dan fokus pada tujuan jangka panjang tanpa takut dana kalian tergerus untuk biaya yang nggak terduga. Jadi, asuransi yang memadai itu penting banget ya, terutama untuk melindungi diri dan keuangan dari risiko besar yang nggak disangka-sangka. Next, financial milestone yang ke-8, membeli properti pertama. Membeli properti pertama, entah untuk tempat tinggal atau investasi, itu adalah milestone besar dalam perjalanan finansial setiap orang. Properti punya keunggulan karena nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun. Jadi ini bisa kita anggap sebagai tabungan yang bertumbuh ya. Selain itu juga kalau punya properti sendiri, kita nggak perlu bayar sewa setiap bulan dan itu bisa menghemat banyak uang untuk jangka panjang. Artinya, properti bisa jadi sumber kekayaan jangka panjang yang lebih stabil dibandingkan aset-aset lain yang fluktuatif. Kepemilikan properti juga menjadi bukti bahwa kita sudah mencapai tingkat finansial tertentu, di mana kita punya aset yang bisa kita wariskan atau dipakai sendiri di masa depan nanti. Misal kalian seorang pegawai yang sudah bekerja selama beberapa tahun, lalu memutuskan untuk beli apartemen kecil sebagai investasi. Awalnya mungkin berat karena harus bayar DP-nya, tapi setelah lunas, properti itu kalian sewakan dan kalian punya pendapatan tambahan setiap bulan. Nilai apartemen itu pun terus naik, dan beberapa tahun kemudian, kalian bahkan bisa jual dengan keuntungan besar. Nah, buat anak-anak muda yang mungkin tertarik untuk beli properti, pertimbangkan untuk beli properti di lokasi yang strategis dan potensial. Properti ini bukan cuma bisa untuk tinggal, tapi juga bisa jadi langkah awal menuju kebebasan finansial kalian. Next, financial milestone yang ke-9, memiliki passive income. Passive income atau penghasilan pasif itu kayak mesin uang sendiri, di mana uang terus mengalir ke kita tanpa kita harus bekerja keras setiap hari. Bentuknya sih bisa dari dividen saham, atau sewa properti, atau royalti, atau bahkan usaha kecil yang kita jalankan tanpa harus terlibat langsung. Dengan penghasilan pasif yang cukup,
kita bisa lebih bebas menentukan pilihan hidup, bahkan bisa berhenti bekerja kalau penghasilan ini udah menutupi kebutuhan bulanan kita. Kalau katanya penulis buku Rich Dad Poor Dad sekaligus pakar finansial, Robert Kiyosaki, kunci untuk kebebasan finansial adalah mengubah penghasilan aktif menjadi penghasilan pasif, sehingga kita nggak bergantung hanya pada gaji bulanan. Sebagai contoh, misalnya kalian awalnya bekerja kantoran, tapi abis itu mulai berinvestasi di saham yang rutin ngasih dividen. Lama-lama, kalian punya penghasilan pasif dari dividen saham itu yang bisa kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah itu, kalian juga beli kos-kosan kecil yang disewakan. Jadi kalian punya penghasilan tambahan dari sana juga. Dan sekarang, meskipun kalian memutuskan untuk resign dari kantor, dari pekerjaan utama, kalian masih tetap punya sumber penghasilan dari investasi-investasi itu. Membangun passive income itu memang butuh waktu, tapi sedikit demi sedikit kita bisa memulainya. Bisa dari investasi saham yang memberikan dividen atau properti kecil yang disewakan. Dengan begitu, penghasilan kita nggak cuma datang dari gaji, tapi juga dari aset yang kita bangun. Lanjut, financial milestones yang ke-10, mencapai kebebasan finansial. Financial freedom atau kebebasan finansial ini adalah kondisi di mana ketika penghasilan kita dari investasi atau passive income itu udah bisa cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Jadi kita nggak perlu lagi bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Nah, dengan kebebasan finansial ini, kita bisa memilih untuk bekerja karena hobi, atau mau mengejar minat lain, atau bahkan mau pensiun dini juga bisa. Intinya, kita nggak lagi terjebak di rutinitas bekerja hanya karena ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kebebasan finansial itu soal ketika kita punya pendapatan yang cukup untuk hidup sesuai dengan gaya hidup yang kita inginkan ya, tanpa khawatir lagi soal uang. Sebagai contoh, misalnya kalian sejak awal bekerja sudah mulai investasi di berbagai aset, mulai dari reksadana, saham, sampai properti sewaan. Nah, setelah beberapa tahun, kalian mulai lihat hasilnya. Penghasilan pasif kalian cukup untuk menutupi semua pengeluaran bulanan kalian, dari makan, transportasi, sampai liburan. Dan akhirnya, kalian bisa memutuskan untuk berhenti bekerja full-time dan fokus menjalani proyek yang kalian suka. Misalnya, jadi content creator gitu ya. Jadi kalian nggak khawatir lagi soal uang karena penghasilan pasif kalian itu cukup untuk menopang gaya hidup. Nah, buat kalian semua yang masih muda dan pengen mendapatkan kebebasan finansial pada suatu hari nanti, membangun financial freedom itu memang butuh waktu dan disiplin. Tapi kalau kita bisa mulai investasi dari sekarang, kita akan bisa menikmatinya di masa depan. Jangan hanya mengandalkan gaji aja, bangun multiple income streams atau lebih dari satu sumber pemasukan yang nantinya bisa mendukung kebebasan finansial kalian. Next, financial milestones yang ke-11, merencanakan warisan atau distribusi aset. Merencanakan warisan ini adalah langkah yang sering kali terabaikan, padahal penting banget, terutama kalau kita udah punya aset, kayak misalnya rumah, tabungan, dan investasi lain. Dengan perencanaan waris, kita bisa mengatur siapa yang akan menerima aset-aset ini kalau kita nanti meninggal. Jadi semuanya jelas dan adil. Ini juga bisa mencegah konflik keluarga, atau masalah hukum yang sering muncul kalau nggak ada perencanaan waris. Jadi, merencanakan warisan itu bukan cuma soal bagi-bagi aset aja, tapi juga soal menjaga nilai yang ingin kita wariskan dan memastikan orang yang kita cintai itu terjamin. Bayangin misalnya kalian pengusaha yang punya beberapa properti dan usaha kecil. Kalian menyusun perencanaan waris supaya pembagian asetnya jelas dan adil untuk anak-anak kalian. Dengan begitu, anak-anak kalian nggak perlu bingung lagi atau nanti berdebat soal pembagian warisan kalau ada sesuatu terjadi sama kalian. Dan kalian juga bisa ngerasa tenang karena tahu harta kalian itu akan bermanfaat dan terjaga untuk generasi berikutnya. Dan merencanakan warisan itu nggak selalu soal harta yang besar ya, tapi bisa dimulai dari aset kecil yang kita punya. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa harta kita digunakan sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang kita pegang, dan memberi dampak positif untuk orang-orang terdekat kita. Jadi itu dia 11 financial milestones yang penting dalam perjalanan keuangan kita guys. Mulai dari hal sederhana kayak hidup sesuai kemampuan, mengatur pengeluaran, sampai milestone besar kayak mencapai kebebasan finansial. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini.
Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.